Pembahasan kali ini adalah sejarah perkembangan ilmu. Jadi kita akan bahas sejarah perkembangan ilmu yang kedua, yaitu perkembangan ilmu zaman Islam. Sebelum diuraikan sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam, kita bahas dulu sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini penting untuk kita ketahui karena pandangan Islam terhadap ilmu ini menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah Islam. Sebagaimana yang kita ketahui ya, Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, beliau hidup dalam masyarakat yang terbelakang di mana paganisme atau kepercayaan yang memuja alam dan menyembah banyak dewa ini menjadi identitas masyarakat Arab sendiri waktu itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Kalau dilacak dari akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu itu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Contohnya, Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana Jibril memerintahkan Nabi Muhammad dengan Iqra, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan oleh malaikat Jibril, tetapi berulang-ulang sampai Nabi dapat mengucapkan wahyu tersebut. Kata Iqra ini memiliki arti yang artinya menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan membaca. Untuk memudahkan kita memahami sejarah perkembangan ilmu dalam Islam, penulis buku ini yang saya baca, Profesor Dr. Amsal Bakhtiar, membagi ke dalam 4 zaman. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam merupakan sebuah catatan sejarah yang unik karena dalam sejarah peradaban manusia sangat jarang ditemukan suatu kebudayaan asing dapat diterima sedemikian rupa oleh kebudayaan yang lain. Yang bahkan ilmu ini menjadi landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofisnya. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam terdapat upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani dengan pandangan keagamaan dalam Islam. Zaman yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Satu hal yang perlu dicatat kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa Fitnah Al-Kubra. Fitnah Al-Kubra artinya ujian yang besar, yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi yang logis dari segi politis, tapi juga membawa perubahan besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Pasca terjadinya Fitnah Al-Kubra, muncul berbagai golongan-golongan yang memiliki aliran teologis sendiri, yang pada dasarnya aliran ini berkembang karena alasan politis, seperti aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij yang menentang Ali, dan kelompok Muawiyah. Namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat 2 orang tokoh besar. Nah, 2 orang tokoh besar ini tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis ini yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi mereka justru menaruh perhatiannya pada bidang ilmu hadis dan ilmu tafsir. Kedua tokoh ini adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka juga sering disebut sebagai moyangnya golongan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada kegelapan peradaban. Dalam sejarah Islam ada nama-nama yang cukup terkenal seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun Ar-Rasyid, di mana mereka ini memberi perhatian besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Nah, pada masa pemerintahan Al-Mansur, jadi Al-Mansur ini salah satu khalifah atau pemimpin di zamannya. Pada pemerintahan Al-Mansur misalnya, proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Kemudian perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangan kepada rakyat melalui mekanisme negara.
Walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam pengembangan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait Al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Masih berkaitan dengan era kejayaan keilmuan Islam, perlu kita singgung sedikit tentang transformasi ilmu dari dunia Islam ke Barat. Jadi ini termasuk yang penting ya. Jadi terjadinya transformasi kebudayaan dan khususnya ilmu dari dunia Islam ke Barat disebabkan oleh dua sebab. Dunia Islam ke Barat. Yang pertama yaitu kontak pribadi, sebab yang pertama kontak pribadi, yaitu kontak antara orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen di timur. Mereka-mereka ini hidup bersama dan menikmati toleransi agama yang besar. Sebab yang kedua, adanya kegiatan penerjemahan. Gak kebayangkan ternyata kebudayaan Islamlah yang mendorong orang-orang Latin melakukan penerjemahan. Zaman yang terakhir, yaitu zaman yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam abad ke-18. Dalam sejarah Islam, abad ke-18 adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18, dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah, sehingga Islam tampak seperti sudah mati. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pokoknya bersifat statis. Sementara jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Jika misalkan ya asumsi Iqbal ini bisa diterima, tepat apa yang dikatakan oleh Amin Abdullah tentang sifat kedinamisan ilmu. Ia menyatakan menurut telaah filsafat ilmu, hampir semua jenis kegiatan ilmu, baik yang natural science maupun social science, bahkan religious science, selalu mengalami apa yang disebut dengan pergeseran gugusan pemikiran keilmuan. Jadi, kegiatan ilmu selamanya bersifat historis, karena dibangun dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Yang dimaksud historis adalah terikat ruang dan waktu. Jadi, ilmu terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan perkembangan kehidupan sosial yang selalu berputar dalam waktu tertentu. Maka dengan itu sangat dimungkinkan terjadinya perubahan, pergeseran, perbaikan, dan perumusan kembali epistemologi keilmuan. Jika tidak ada perubahan atau perbaikan dalam ilmu, maka kegiatan keilmuan akan berhenti dengan sendirinya alias statis. Sebagai contoh lainnya, contohnya fikih. Jadi fikih merupakan ilmu pertama yang dikembangkan oleh umat Islam. Keempat sumbernya yang utama yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ijma' artinya kesepakatan para ahli ilmu, dan Qiyas yaitu permisalan atau sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu. Jadi sumbernya kan tadi ada 4 nih. Jadi kan sumbernya ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi dari keempat sumber utamanya ini merupakan sumber hukum yang tetap. Jadi keempat sumber utama ini merupakan sumber hukum yang tetap. Namun karena sifatnya yang tetap itulah, kaum muslim harus menggunakan metode deduktif. Metode di mana hal-hal yang umum ini dikhususkan untuk mencapai keputusan mengenai masalah-masalah yang khusus. Dan pada saat yang sama, metode induktif kehilangan semangatnya. Jadi metode induktif nggak kepake. Mungkin sekian untuk pembahasan perkembangan ilmu zaman Islam. Semoga bisa bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semuanya yang melihat video ini.